kami ingin supaya diskriminasi terhadap kelapa sawit dikeluarkan. UDR ini kan baru main regulation yang keluar ya Bu ya. Implementingnya kan belum ada, guideline-nya juga belum ada. Nah, kemudian ada juga kelemahan yang Bu Aisyah, kelemahan yang cukup berat ya. Umpamanya saya pernah mengajukan usulan melakukan studi implementing regulation dari biodiesel. Ya. Karena saya melihat banyak yang tidak bisa diterapkan. Saya ajukan ke BPDP nggak diterima, saya ajukan ke SIPOPSI nggak diterima, pusing saya. Nah, karena kita negosiasi itu kan harus punya pegangan ya. Iya. Jadi sekarang kalau ditanya apa buktinya bahwa di Kalimantan itu soil organic matter-nya rata-rata 4%. Ada satu penelitian, kok cuma satu, dan itu dilakukan orang Indonesia. Di Kalimantan? Di Kalimantan itu. Saya bilang, inilah saya ngomong sama BPDP, berkali-kali saya bilang, implementing regulation ini yang seharusnya tidak melakukan diskriminasi tetap melakukan, yaitu dengan membuat sertifikatnya kelapa sawit itu hanya 10 tahun dan itu tidak boleh diterbitkan sertifikat lagi, itu kan diskriminasi. Iya betul. Terus yang kedua saya bilang ini implementing regulation ini tidak memikirkan, tidak melakukan survei di negeri kita. Masa dia menentukan di kredit line itu di Ukraina sana untuk apa? Iya, sekarang banyak teknologi ya, menurut mereka mungkin nggak perlu datang lah, dilihat dari satelit sudah cukup. Dia bilang dia pernah orangnya pernah ngomong sama siapa tapi tidak diizinkan oleh pemerintah. Oke. Saya bilang kalau ngomong dengan pemerintah saya pasti tahu. Setahu saya Anda itu bicara kepada bukan orang pemerintah dan tidak pernah ada surat tertulis. Nanti saya pelajari kenapa begitu. Nah saya kan meminta berubah supaya angka-angka implementing regulation ini kan tidak cocok sama kita. Bagaimana kalau kita lakukan studi bersama? Dia bilang kalau begitu Anda melakukan saja penelitian sendiri, sampaikan nanti kepada kita hasilnya. Kemudian tunggu 2 tahun kemudian baru kita rubah kalau memang itu betul. Saya bilang saya tidak mau melakukan penelitian sendiri. I know the reason. I know that you are going to have any reason in the world that you do not believe on our research. Kita harus melakukan yang bersama-sama. Jadi Bu Ros sudah menawarkan itu, terus kemudian mereka nggak menerima, dan Ibu Ros juga mencoba meyakinkan BPDPKS ataupun siapapun, SIPOPSI untuk mensupport studi ini, yang sebenarnya sangat penting bagi Indonesia untuk punya referensi itu kan. Jadi sampai sekarang karena tidak didukung, studi itu tidak pernah dilakukan di Indonesia. Pernah dilakukan. Saya bilang bukan saya yang melakukan penelitian, saya panggil aja orang BRIN, saya punya sekian. Semua orang mengerjakan ini enggak gitu kan? Ya kan anak-anak muda yang bisa pergi ke sana ke sini, ke Irian kemana-mana kan? Iya betul. Oke, menarik ya Bu, pagi yang produktif diisi dengan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya kita bernegosiasi untuk palm oil. Ada upaya lain untuk itu ya Bu, bagaimana mengembangkan roadmap ataupun action plan untuk kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Nah ini yang Bu Ros tahu tahun 2015 itu ada UNDP bekerja sama dengan Kemenko Ekonomi buat itu, dan saya merasa saat itulah pertama-tamanya kementerian yang berbeda duduk bersama untuk membahas sawit. Karena kita tahu kan Bu, bicara sawit di Indonesia tuh banyak stake-nya, maksudnya banyak yang pinter. Iya. Bukan soal Kementan saja gitu, ada KLHK, ada ATR BPN, terus kemudian ada koperasi dan macam-macam perindustrian dan sebagainya. Jadi pengalaman saya ajaib juga ya, kita ini satu bangsa, tapi ketika bicara soal komoditas itu posisi bisa masing-masing gitu.
Sebetulnya Bu, saya ini kan pernah di perdagangan, Mm-mm. pernah di perindustrian, pernah di pertanian. Saya ini satunya orang yang 3 departemen deh. Jadi sebetulnya Bu, kalau saya melihat ya, kalau kita bersama-sama melihat masalah kita ini apa sebetulnya Bu, ya? Masalah kita ini kita tidak terlalu terorganize ya. Setuju banget, Bu. Ya. Kedua, masalah kita ini pengetahuan kita terhadap sustainability, apakah itu commodity sustainability atau itu forest sustainability itu ya, apakah itu bank sustainability dan lain-lain, itu masih terlalu dangkal ya. Jadi saya melihat, saya kan menyusun standar dulu sebetulnya untuk membela supaya orang-orang sawit tidak dituduh melanggar peraturan Indonesia. Itu yang saya susun pada tahun 2011. Tahun 2015 saya mulai memasukkan karena ISPO ini mau masuk pasar. Nah, tetapi ISPO kan tidak pernah masuk pasar, tidak bisa masuk pasar kalau tidak SNI dulu kan. Jadi saya sebetulnya berhubungan dengan SNI, terus saya katakan, SNI katakan kita tunggu sampai ISO mengeluarkan ketentuan mengenai sustainability, baru kami bisa menerapkan sustainability. Oleh karena itulah kita kerjakan dulu sendiri. Bukan karena kita kepengen kerja sendiri, karena memang nggak bisa masuk si sawit ini ke dalam BSN. Nah, sebetulnya banyak orang yang tidak ngerti bahwa sustainability itu adalah standar. Kalau menurut technical barrier to trade, standar itu pada umumnya diterapkan untuk melindungi diri sendiri. Kemudian untuk memenuhi permintaan pembeli, ya Bu ya. Pada umumnya sekarang ini sustainability itu oleh Amerika, oleh Eropa, oleh yang lainnya melindungi dirinya sendiri, melindungi perdagangannya sendiri. Nah, hanya kita yang membuat sekarang ini standar ini kan tidak ngerti TBT ya Bu ya. Jadi kita kan harus ke TBT, harus ke GATT. Jadi GATT itu juga kita harus melindungi diri sendiri. Jadi adalah instrumen, kalau kita dikatakan adalah instrumen untuk technical barrier. Jadi kita nggak bisa. Dan itu dilarang sama WTO harusnya. Hal ini yang dilarang, tapi ada aturan mainnya yang di dalam technical agreement on technical barrier on trade itu ada aturannya. Jadi kalau Anda bicara standar berarti pelaksanaannya harus bukan mandatory pasti lagi sukarela, voluntary. Kalau Anda bicara technical regulation itu baru mandatory. Nah, ini yang mana mandatory kan juga nggak jelas gitu kan. Jadi saya melihat banyak institusi itu nggak mengerti itu Bu. Jadi sekarang kita menerapkan ISPO untuk apa? Untuk apa coba? Yang baru ya, yang bukan yang saya baru. Yang bukan 2011. Iya, bukan 2015 terakhir. 2015 ya. Sebetulnya seakan-akan kita menerapkan ISPO untuk menarik orang membeli barang kita kan. Iya. Masalahnya pembelinya kan tidak pernah diundang. Exactly. Pembeli itu harus diajak bicara. Dulu waktu saya nyusun ISPO sampai saya ke Rusia. Saya terbang ke sana ke sini, orang tuh maunya apa. Nah itu yang nggak ada, karena di dalam penyusunan standar itu harus ada pertama sekali pemerintah, yang kedua konsumen, yang ketiga expert, terus yang keempat trader. Harus ada empat itu. Kalau semuanya orang di jalan kita ambil aja duduk sini nyusut sana, nggak jadi itu. Makanya waktu HLM saya ditugaskan menyampaikan supaya ISPO itu diakui oleh Uni Eropa. Saya bilang saya nggak bisa. Karena saya menuntut Uni Eropa untuk menerapkan TBT. Padahal kita sendiri tidak kan. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kita menang di TBT. 13 itu kita menang semua. Jadi saya dulu memang berniat ISPO yang saya buat ini dicoba di lapangan 3 tahun, kemudian dijadikan sustainable SNI dengan nomor sekian. Dengan SNI itulah kita bisa maju ke ISO. Dijadikan dulu SNI kita ini ISO, karena saya pernah bikin ISO Bu. Kalau nggak salah dulu tuh ada yang concern begini Bu, karena waktu itu kan Kementan berarti ya yang menerbitkan aturan ISPO, kemudian
Kementan juga yang memutuskan siapa yang bisa melakukan assessment ataupun audit ISPO, dan kembali kepada Kementan untuk membuat keputusan apakah sebuah perusahaan itu lulus apa tidak gitu. Nah, itu yang menjadi keprihatinan beberapa pihak. Kenapa ini dilakukan oleh Kementan sendiri gitu. Harusnya kan kalau di dunia sertifikasi mesti ada tiga organisasi yang berbeda. Siapa yang mengakreditasi, siapa yang mensertifikasi, dan siapa yang membuat standar begitu. Menurut Bu Ros gimana? Memang dulu itu sustainability belum diadop oleh BSN. Saya tuh bolak-balik sampai 3 kepala BSN saya temuin itu. Dia bilang kami belum membuka scope sustainability. Jadi Ibu kalau mau terapkan dulu saja sendiri sampai ISO itu keluar. Karena mereka kan anggota ISO yang bisa. Nah, setelah saya keluar, kalau nggak salah 2021 nggak salah, baru keluar ISO itu. Jadi kalau sekarang kita menerapkan seperti apa yang Ibu lakukan, itu sebenarnya tidak boleh sesuai ketentuan BSN. Makanya saya bilang sama BSN, harusnya Anda itu jangan melibatkan akreditasi dalam diskusi itu. Harusnya diskusi itu ada direktur penerapan standar, ada direktur penyiapan standar, penerapan standar, dan direktur akreditasi, baru jadi itu. Jadi akreditasi pun tidak boleh kalau di skopnya nggak ada, Bu. Jadi ini yang menyebabkan kita jadi terhambat. Nah sekarang jangankan, kalau saya kan pernah ngadepin ya orang datang ke Uni Eropa tuh, saya bawa ini standar kita semua yang saya buat. Yang saya pernah ceritain sama Ibu sana. Saya bilang tolong kamu baca kira-kira ini sesuai tidak dengan konsumen kamu dan sesuai tidak sealiran tidak dengan EM kamu. Dijawabnya 61 halaman. Tapi semua pertanyaan nggak dipapain. Itu Bu yang peraturan penerapan itu bagaimana jadinya Bu, yang kayak apa? Inpres 6 tahun 2019 itu kan bilangnya dibatalkan, kenapa itu Bu? Masa Bu, yang saya dengar justru mau ditingkatkan menjadi perpres. Kalau nggak salah dia ngomong di TV nih, orang kayak Laka, Inpres sekian ini dia bilang akan dicabut untuk diganti dengan yang lain, dia bilang. Jadi saya mau semua orang kan pada ribut, boros itu kan dibatalkan. Oh, bukan gua yang bikin. Itu bulan lalu saya diundang sama Kemenko Ekonomi untuk banyak sih. Jadi Demeter itu dianggapnya NGO. Jadi kita dikumpulkan bersama NGO yang lain dan ngobrol tentang apa yang harus dilakukan supaya Inpres yang 19 ini kan expired di tahun ini, Bu. Dan untuk menjaga supaya ini tetap dilaksanakan, maka akan dilakukan peningkatan dari Inpres menjadi Perpres. Nah, yang saya paham, saya bukan ahli hukum, Inpres itu hanya mengikat di lembaga pemerintahan. Sementara kalau Perpres itu setiap stakeholder dia akan berkewajiban. Jadi kekuatan hukumnya lebih besar gitu dibanding Inpres. Ya, memang Inpres itu kekuatan hukumnya tidak begitu lemah. Jadi tidak ada kewajiban 100% nggak ada. Ya. Kalau Perpres baru ya. Nah, terus yang merubahnya siapa, Bu? Yang akan membuat yang baru? Membuat lebih strong apa bagaimana gitu? Itu kementerian-kementerian tersebut, Bu. Jadi yang koordinasi lagi ya. Sekretariat pelaksanaan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan itu kan terdiri dari wakil-wakil kementerian tadi, ada 14 kalau nggak salah, 14 kementerian. Nah, mereka yang mengajukan supaya Inpres ini diperpanjang dengan mengubah statusnya menjadi Perpres. Sebetulnya nggak bisa Inpres diperubah statusnya dari Perpres, nggak bisa. Itu harus dirubah sama sekali isinya, walaupun ada beberapa diambil ya. Tapi kita lihat aja lah, mungkin aja sekarang kan segala macam bisa. Iya. Perubahan-perubahan bisa dilakukan, Bu. Tapi sebetulnya Bu, Inpres itu harusnya masuk prinsip sustainability terhadap komoditi, jangan hanya sawit. Yang paling penting sekali prinsip sustainability kepada hutan. Nah, kita tuh agak khawatir ya, Bu. Sawit yang dibilang
komoditas strategis. Kalau nggak diurus dengan baik dan benar, nanti ceritanya sama aja dengan produk-produk pertanian yang lain, Iya, rempah-rempah, iya, seperti ini juga karet. kelapa. Saya dulu seketika kecil tuh dikenalkan Indonesia sebagai negeri rayuan pulau kelapa. Mm-mm. Tapi siapa produsen kelapa tertinggi di dunia? Bukan Indonesia. Bukan. Mm-mm. Cuma kelapa itu diproduksi di satu pulau, apa sih nama pulaunya itu? Sambu. Itu untuk membuat biodiesel ya, membuat apa namanya chemicals. Itu saja yang saya tahu yang memang dimanfaatkan benar. Kemudian dengan pertanian percobaan menanam kelapa hybrid malah kacau balau. Jadi Iya. kita kadang-kadang planningnya nggak pas ya. Planningnya nggak pas. Benar kayak seperti ini Bu ya, kalau kita baca. Saya kan dulu saya kerja di kan saya selalu ikut komite anti-BT itu ya. Kemudian ya ada dispute kecil-kecilan saya ikut. Nah ini dispute yang paling besar ini adalah biodiesel ya. Itu saya merasa bahwa banyak sekali orang yang nggak ngerti BTU itu apa. Iya. Atau gini Bu, karena ternyata sawit itu luar biasa manfaatnya. Gitu. Terus banyak negara-negara lain yang cemburu, itu ada kemungkinan nggak Bu? Jadi Nah, dia kalau membuat peraturan sekompleks mungkin supaya Indonesia nggak comply gitu. Sebenarnya begini, kalau kita melihat alasan dia ya, bahwa memang kita ini negara yang mengeluarkan greenhouse gas emission cukup besar. Jadi kita dengan Eropa itu sudah berdampingan gini saja di mapnya itu. Dari sektor hulu kan Dari kita. sektor ya, kita dari sektor land use change itu cukup besar. Kemudian juga karena dia sendiri juga ingin mengeluarkan kebijakan mengurangi penggunaan barang-barang itu dengan alasan mengurangi greenhouse gas emission. Nah, kita juga pernah bicara kenapa harus itu dijadikan alasan. Iya. Kan sudah ada namanya Paris Agreement ini, entah agreement, entah apa agreement segala macam. Dia bilang itu adalah agreement yang non binding. Jadi Paris Agreement itu memang non binding, ada agreement-agreement di bawah PBB itu kan rata-rata non binding ya. Jadi, Bukan binding pada anggotanya, anggota enggak, PBB. non-binding, Enggak ya? non-binding. Oh, oke. Jadi mereka ingin membuat sesuatu yang non binding dan mereka tidak mau dikategorikan sebagai negara yang membeli barang-barang yang merusak hutan. Nah itu juga diikuti oleh Amerika. Nanti akan ada namanya Forest Bill, hampir sama karena mereka ini yang kerjasama sama. Nah saya waktu itu mengatakan bahwa kenapa orang lain harus dikenakan kalau Anda yang sudah menebang hutan bertahun-tahun semua hutan di Amerika, hutan di Eropa kan bukan hutan alam lagi. Iya. Nah dia mengatakan bahwa itu karena itulah kami tidak mau Anda mengulangi pekerjaan kami. Itu alasannya. Kompensasi. Ya, iya. Nah kalau kita lihat kebijakannya Bu, contohnya ya, kebijakan biodiesel. Anda harus low iluk menanam di degraded land, menanam di abandoned land, menanam di yang berpasir itu ya, jangan nebang hutan pokoknya. Itu di dalam standarisasi disebut sebagai apa? Aduh istilahnya. Jadi kita membuat itu dengan tujuan tukar tambah. Jadi kita biasanya merusak hutan, sekarang yang rusak ini kita harus kembalikan seperti hutan. Itu jadi kebijakan standar tukar tambah. Itu yang terjadi. Saya kemarin bicara teman orangnya kan bukan orang teknis, jadi dia nggak ngerti. Jadi kita mau NPV kita minus berapa nggak urusan, pokoknya tanah yang hancur-hancuran itu kamu harus hijaukan. Padahal tanah hancur-hancuran ini bukan kita yang salah. Dulu zamannya Soeharto kan di Kalimantan ditebangin semua, kemudian dijual ke ke Jepang. Yeah. Saya sampai pergi duduk di kantornya Bapak Hasan itu mempelajari itu. Jadi sekarang mereka mengatakan kamu udah rusak itu, kamu betulin. Kami juga dulu kami merusak, kami betulin. Dia bilang jadi itu seakan-akan kebijakannya si UDR itu nanti begitu juga Bu. Jadi mereka sudah ilmunya udah jauh lebih tinggi dari kita. Jadi
kadang-kadang tuh saya berpikir ya, mau ngomong kadang-kadang berpikir, kayak ini mengajukan ini, kita ilu. Tanpa mengajukan ini, kita ilu. Ah, udah diem aja. Terus dia bilang, bagaimana mengenai data yang Ibu Rosdiana akan ajukan untuk hitungan untuk tabel baru. Saya bilang, oh kami lagi mempersiapkan. Anda kan persiapkan 3 tahun, kami baru beberapa hari. Dan ini sudah berapa tahun untuk nyiapin data itu? Eropa. Kita sudah punya Bu datanya. Dan bilang masih dalam proses. Ya, karena dia sendiri 3 tahun tidak selesai. Kenapa kita dalam berapa hari selesai? Nggak mau saya. Kita tuh nggak punya data petani. Itu yang susah. Dan petani kita tidak terdaftar. Iya. Tapi banyak lembaga-lembaga yang memulai untuk mengorganisir petani. Cuman saya nggak tahu kalau masing-masing dia bekerja sendiri tanpa ada yang have strong leadership dari data-data tersebut kan juga percuma ya, bicaranya juga nggak solid sebagai Indonesia gitu. Sebetulnya di dalam kalau kita baca UDR, kemudian kita bicara penjelasan dari Eropa, penjelasan dari organisasi-organisasi lain, ya. Saya itu baca sebuah penjelasan dari Harvard, Cornell, segala macam dipelajari oleh mereka kan. Di situ sebenarnya terlihat bahwa petani itu tidak perlu mendaftar kalau di negaranya tidak ada aturan bahwa dia harus mendaftar. Oleh karena itu, selama dia boleh menjual, maka dia tidak perlu mempunyai izin. Nah, sekarang saya cari apakah petani itu boleh menjual dengan izin? Apakah ada keputusan Mahkamah Agung atau apa yang mengatakan petani tidak perlu mendapat izin untuk menjual? Itu ada keputusan pendek saja pada tahun 2021 kalau nggak salah, itu mengatakan petani itu diistimewakan tidak harus mempunyai izin. Kalau itu kita pakai, kita nggak usah pusing-pusing mikirin dashboard segala macam. Iya, dashboard untuk apa lagi? Iya, tapi ini dashboard itu sebenarnya permintaannya EU. Ya. Oh, dashboard ya, oke. Jadi sebetulnya kita ini yang saya katakan, kalau kita berprinsip kepada apa yang kita rasa tidak senang kita bawa ke WTO, kita tidak boleh membuka isi perut kita dulu gitu ya. Bahwa petani saya tidak terdaftar gini-gini. Dan anehnya pembicaraan mereka tuh kaitannya kepada sertifikasi. Padahal UDR itu kan bukan sertifikasi tapi due diligence. Iya. Sekarang ini deforestation free, nanti upcoming ada human right due diligence. Ya. Sudah keluar kalau human right due diligence sudah. Iya, banyak hal keluar setelah ini. Tapi saya tuh ingin Ibu, karena Ibu kan kehutanan, saya tuh ingin sebetulnya yang dimaksud dengan sustainable forest itu bagaimana? Intinya sih sama Bu, sustainable itu kalau kita mengenai 3 pilar tersebut ya, bahwa sebuah operasional pengolahan hutan itu dia harus memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, seperti itu sih. Tapi ada beberapa progres ya dari pelaksanaan perjalanan sustainability selama ini. Kalau yang saya tahu tahun 93 itu kita sudah mulai di global ada FSC, Forest Stewardship Council. Ini didirikan oleh teman-teman NGO dan bisnis untuk mengatasi isu boycotting tropical timber pada awal 90-an. Nah, di situ filosofinya adalah daripada kita memboikot, lebih baik kita memberikan apresiasi. Tapi ternyata di perjalanan mengukur sustainability itu agak susah gitu. Ya, itu yang saya pikirkan. Ya, terus kemudian mereka mengubahnya menjadi well managed forest. Dan akhirnya kesininya ya ternyata lebih pas untuk memakai istilah responsible gitu. Karena apapun yang kamu lakukan itu harus ada pertanggungjawaban untuk lingkungan, untuk sosial, untuk ekonomi dan sebagainya kayak begitu. Sebetulnya kalau kita lihat memang
memang kaitannya itu semuanya kepada responsible ya. Makanya NGO saya namanya Responsible Palm Oil Initiative ya. Karena kita harus responsible apa yang dikerjakan. Cuman saya lagi berpikir kalau hutan itu kan umurnya panjang. How can you arrange ya something kalau yang umurnya panjang begitu? Iya, kalau dulu kita tuh ini memang bikin manajemen plan Bu, itu dia di dalam jangka panjang. Jadi kita lihat 25 sampai 30 tahun. Saat itu sesuai dengan RKU-nya ya, peraturan tentang RKU Rencana Kerja Umum. Dan di FSI juga semakin panjang ada jangka panjangnya, itu semakin kelihatan goal-nya gitu. Terus kemudian dari jangka panjang ini kita terjemahkan menjadi rencana jangka menengah, tahunan dan sebagainya. Itu yang kalau Ibu punya itu tolong dikasih ke saya deh, supaya saya ngerti apa yang namanya sustainable forest. Karena saya takutnya kalau negosiasinya nanti saya kan mesti ngerti betul itu. Karena kita kekuatan waktu kita negosiasi terakhir di BT itu memang kita kekuatan teknisnya kuat ya dibandingin sama mereka. Kadang-kadang mereka bingung gitu. Jadi saya berpikir seperti kopi. Kopi ditanam di tengah hutan kan. Kopi itu kan menebang pohon, tak? Itu nggak boleh. Kopi harus ditebang, bukan dipetik. Enggak, pohon pelindung dia itu kan harus ditebang karena dia kan nanamnya di bawahnya kan. Kalau sekarang saya kan anak orang Sumatera jadi tahu nanam kopi. Cuman kalau hutannya rapat, kopi kan bisa ditanam. Nggak bisa ditanam. Iya, jadi dia perlu pelindung. Makanya kebanyakan kopi adanya di hutanan kan protected forest ya, hutan lindung. Nah sekarang tidak boleh menebang hutan. Kalau menurut Rainforest Alliance itu boleh saja menebang hutan yang tua. Iya. Jadi Rainforest Alliance mengeluarkan sertifikasi dengan definisi hutan berbeda dengan Eropa. Iya. Kalau sekarang ini agak kalau pemerintah saya nilai agak lebih maju ya. Maksud saya gini. Dulu itu KLHK mengeluarkan izin-izin berdasar komoditas apa yang ingin diusahakan. Ada HPH tujuannya untuk logging. Terus ke sini juga ada HPH tujuannya untuk restorasi ekosistem, untuk jasa lingkungan. Tapi sekarang ini ada yang namanya multi usaha kehutanan. Jadi saya ngebayangin bahwa satu konsesi itu dia bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Ada spot yang bisa diambil kayunya, ada spot yang tidak diambil pohonnya, tapi kita bisa ngembangin komoditas lain. Ada spot yang dipakai untuk jasa lingkungan, jadi bikin kawasan wisata kah apa gitu. Jadi ada satu landscape isinya macam-macam. Nah itulah Bu yang bertentangan dengan aturan ARBPN. Jadi kalau kita ngajukan satu konsesi atau kita ngajukan permohonan perhutanan, di situ kan komoditi apa yang akan Anda tanam? Kan memang ini kawasan hutan, bukan kawasan yang dikelola oleh ATRBPN. Ya, maksudnya kan? aturan ATRBPN itu, kalau Anda membuka kebun sawit, izin Anda hanya kebun sawit. Iya, itu saya paham. Tapi kalau misalnya di kawasan hutan Bu, itu agak lain-lain memangnya. Oh, dia hutannya bukan jadi perkebunan, bukan. Jadi si pengusaha ini bisa ngambil kayunya, bisa jual hasil hutan non kayunya, apakah itu ada madu atau buah-buahan misalnya. Juga bisa jualan ekosistemnya. Makanya ada istilah payment of ecosystem services gitu. Nah, dulu sih tidak dimungkinkan gitu ya. Satu HPH, satu konsesi punya banyak macam gitu. Dia hanya memutuskan saya mau bisnis apa di sini. Kalau kayu ya kayu aja. Nah, ya memang aturan kita ini kadang-kadang satu sama lain nggak kelop juga sih. Iya. Itu kadang-kadang sebetulnya kayak PTPN kan ya. Mereka sudah menanam karet sejak zaman Belanda. Nah waktu mereka minta sertifikasi, saya minta HGU-nya. Nggak punya HGU-nya. Yeah. Dia bilang, kami kan gini. Saya bilang, kamu nggak dapat HGU-nya. Saya telepon Seknek, saya minta tolong
PT ini itu apa namanya transfer dari perusahaan Belanda ke kita punya nggak punya. Dan saya lihat mulai dari yang Belanda itu memang untuk karet. Terus saya bilang sekarang ini sudah menjadi milik Indonesia. Kok Anda tidak majukan ke BPN ya untuk merubah komoditi dari karet ke sawit? Oh, kami kan pemerintah nggak perlu. Ya, tapi Itu namanya take it for granted. Oke, Aduh. jadi terima kasih ini Bu Aisyah. Iya, Ya udah sama-sama, enak Bu. ngobrol-ngobrol panjang lebar.